القهار القوي الجبار العزيز القدير القادر النصير فعال لما يريد ذو البطش الشديد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته والأصحاب وأتباعه أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين كما قال تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung bulan Muharram yang kita akhiri ini tetap bagi khatib merupakan momentum terbaik bagi kita semua untuk mendalami kembali hakikat dan tujuan daripada hijrah. Namun khatib tidak akan mengulas hijrah dari perspektif sejarah. Sedikit berbicara tentang hijrah, maka di sana para ulama membagi dalam beberapa kategori. Ada hijrah makaniyah atau berpindah tempat, atau hijrah zahiriyah, berubahnya penampilan yang secara simbolik menjadi kelihatan lebih soleh. Kemudian ada hijrah nafsaniyah atau hijrah ruhaniyah, yaitu berubahnya mindset atau pola pikir dan berubahnya hati menjadi lebih baik. Dan ini adalah esensi yang terpenting, yaitu hijrah yang ketiga, hijrah nafsaniyah atau hijrah ruhaniyah. Motivasi hijrah pun dibagi lagi. Ada yang sifatnya iztirariyah, yaitu hijrah yang terpaksa karena keadaan atau dipaksa oleh sesuatu di mana itu adalah bagian daripada siklus sunnatullah. Dan kemudian di sana ada hijrah ikhtiyariyah, yaitu kita berhijrah karena pilihan dan kesadaran diri sendiri. Hijrah iztirariyah sering kita alami karena banyak sekali hal yang kita lewati yang sebenarnya bukan karena pilihan kita, tapi karena keadaan dan kondisi di luar diri kita, termasuk perubahan tubuh kita yang berevolusi dari yang tadinya muda menjadi tua, menjadi renta, kemudian nanti mati. Itu adalah bagian daripada hijrah yang terjadi dalam diri atau jasad kita. Sedangkan hijrah ikhtiyariyah atau karena pilihan akan terjadi saat kita sudah memiliki ilmu yang cukup dan kesadaran yang tinggi. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kita jenis hijrah yang harus kita ambil, yaitu menjalani hidup saat ini sebagai perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Taubah ayat ke-111 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman harta dan jiwa mereka untuk digantikan dengan surga. Itulah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-245 Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un." Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan pelipat gandaan yang banyak. Dan Allah lah yang menyempitkan serta melapangkan rezeki. Dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi hidup ini sebenarnya artinya adalah tijarah. Maka hidup yang bermakna tijarah atau niaga dengan Allah Subhanahu wa taala jangan dianggap beban. Karena ini adalah pilihan Allah yang terbaik bagi kita sebagai hamba yang dicintainya.
dengan jaminan keuntungan yang jutaan kali jauh lebih banyak, lebih baik daripada sekedar berniaga dengan manusia demi kemaslahatan dunia. Jadi jangan sampai umur kita yang tidak seberapa ini hanya dihabiskan untuk perniagaan dunia yang penuh hawa nafsu, yang hasilnya pun akan kita tinggalkan. Jadi berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kita keuntungan yang sangat besar. Sejauh kita mengawalinya dengan modal, pertama adalah percaya. Yang kedua yakin. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat tawakal. Kemudian sabar, syukur, dan pasrah serta ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita kolaborasikan profesi apapun yang kita jalani, yang kita geluti saat ini dengan tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bertijarah dengan Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita bertijarah dengan orang lain, dengan manusia. Kita harus tahu produknya apa yang harus kita niagakan. Modalnya apa? Suppliernya siapa? Siapa pembelinya? Bagaimana mata rantai perniagaan? Dan apa keuntungannya? Sama dengan kita bertijarah dengan orang. Kaidah-kaidahnya pun kurang lebih sama. Kalau kita berbicara tentang produk tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka produknya adalah amal soleh. Dalam surat An-Nahl ayat ke-97 Allah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Kalimat soleh, amal soleh, jadi kalimat soleh itu isim fa'il dari kata kerja solaha yaslahu, atau solaha yasluhu, atau soluha yasluhu. Semuanya hampir identik. Di mana secara umum artinya adalah menjadi baik atau tidak rusak. Bermanfaat sesuai dengan keadaan. Prosesnya mengikuti aturan hukum, tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Kemudian orientasinya itu harus damai atau mendamaikan. Kadang-kadang amal soleh juga disebut dengan al-birru, yang sering diterjemahkan juga kebajikan, yang selalu dikaitkan dengan takwa. Al-birru dengan at-taqwa, inilah sebenarnya bentuk kolaborasi tijarah dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Maidah ayat kedua Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha pedih siksanya. Nah, sekarang sedikit kita ulas apakah itu al-birru atau kebajikan. Maka seorang sahabat Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anil birri wal itsmi." Apakah itu al-birru atau kebajikan dan al-itsmu, dosa? Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, "Al-birru husnul khuluq wal itsmu ma haka fi sadrika wa karihta yattali' alaihi nas." Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Sedangkan dosa itu adalah sesuatu yang menyesakkan dadamu dan kemudian kamu malu untuk diketahui oleh orang lain. Makanya kemudian Thauban radhiyallahu taala meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yazidu fil umri illa birra." Hendaknya yang bertambah dalam usia itu hanya kebajikan. Maka para ulama pun menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-birru dan at-taqwa. Sebagian mengatakan al-birru fi'lu ma umirta bihi wat taqwa tarku ma zuzirta anhu. Al-birru adalah melaksanakan segala perintah, sedangkan takwa adalah menjauhi larangan. Ada juga yang mengatakan al-birru itharu haqqi subhanahu wa ta'ala wat taqwa tarku hazlika. Kebajikan adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan at-taqwa adalah meninggalkan kepentingan diri sendiri. Ada juga ulama yang mengatakan al-birru muwafaqatus syar'i wat taqwa mukhalafatun nafs. Kebajikan adalah selalu mengikuti syariat, dan at-taqwa adalah menselisihi hawa nafsu. Semuanya insya Allah benar. Dan kebajikan itu kalau ingin langgeng harus dilakukan secara kolektif, tapi dilakukan dimulai dari diri sendiri.
Dalam surat Al-Baqarah ayat 44 Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Kenapa kalian menyuruh manusia untuk berbuat kebajikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Sedangkan kalian membaca kitab, apakah kalian tidak berakal? Dan yang tidak kalah pentingnya, kebajikan itu harus memiliki nilai pengorbanan, jangan asal-asalan. Dalam surat Al-Imran ayat 92 Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu tidak akan memperoleh nilai kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentunya Allah Maha mengetahui. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebajikan yang tertinggi adalah al-ithar, yaitu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hasyr, "Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan mereka kaum Ansar lebih mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapapun yang dijaga dirinya dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Itulah kira-kira produk yang kita jagakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang modalnya apa dan siapa yang memberi modal? Modal kita itu hanya waktu. Al-waktu huwa al-hayat. Waktu itu adalah kehidupan kita sendiri. Wa huwa ra'su malil insan wa huwa athmanu syai'in yamliku al-insan. Yang namanya waktu adalah sesuatu yang paling berharga yang dimiliki manusia. Tidak ada yang mengalahkan berharganya waktu. Emas, perak, dan permata pun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan waktu. Maka dalam Al-Quran, ketika dikisahkan ada seorang yang mau dicabut nyawanya, dia minta perpanjangan waktu hanya untuk melakukan kebaikan. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-insanu huwa bid'atu ayyamin kullama inqadha yawmun inqadha bid'un minhu. Sesungguhnya manusia itu hanya sebatas mata rantai daripada hari demi hari. Ketika satu hari terlewat, maka sesungguhnya sebagian daripada tubuh dia itu tanggal. Maka jangan sampai kita melupakan waktu sebagai modal utama, dan yang memberikan waktu sebagai modal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita ikhtiarkan. Makanya kita sering mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapakah pembelinya daripada produk itu? Pembelinya adalah, jika itu ibadah mahdhah, pembelinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Maha mengetahui isi hati kita ketika kita melakukan ibadah. Sedangkan jika terkait dengan muamalah manusia, maka orang di sekeliling kita lah yang menjadi pembelinya. Jika mereka ridho, maka Allah pun akan ridho. Maka mata rantai perniagaan pun harus kita tahu. Awali dengan niat yang baik. Al-umuru bimaqasidiha, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian caranya harus baik dan lurus, jangan ada pelanggaran atas hak sesama, pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Dalam kaidah usul fikih dikatakan ma hurrima akhduhu hurrima i'tauhu. Sesuatu yang haram diambil maka juga haram untuk diberikan. Ada kaidah yang lain yang mengatakan husnun niyyah la yubarriru su'al amal. Niat yang baik tidak serta-merta membolehkan kita untuk melakukan tindakan yang buruk. Kemudian lakukan semampunya. Jangan gara-gara tidak melakukan sedikit kemudian kita tidak melakukan semuanya. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya tindakan, sebaik-baiknya pekerjaan, sebaik-baiknya amalan adalah yang paling didawamkan, dilanggengkan walaupun itu sedikit. Kemudian yang terakhir, jangan sampai apa yang kita lakukan kemudian berujung konfrontatif atau berujung permusuhan. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Balasannya apa? Seperti yang tadi khotib sampaikan di awal, man 'amila shalihan min dzakrin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Maka sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal walaupun tidak banyak.
Kemudian rasa puas atau qanaah, itu adalah rezeki. Dan itu kekayaan yang terbaik yang Allah benamkan dalam hati kita. Yang berikutnya adalah di antara rezeki itu adalah mudahnya kita melakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menikmati ketaatan itu. Yang berikutnya adalah semakin terasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bagian daripada rezeki. Kemudian hilangnya bergantung kepada orang. Ketika kita ditinggalkan oleh orang, kita tidak terguncang. Itu adalah bagian daripada rezeki. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mudahnya kita bersikap ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan hayatun thayyibah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga tijarah atau niaga kita dengan Allah Subhanahu wa taala sejalan dengan niaga kita dengan sesama manusia dalam kapasitas profesi dan pekerjaan kita apapun itu. Yang penting jaga akhlak kita dengan siapapun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ana bima fihi ma min al-ayati wal hikmah. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah. Wastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi wa ashrafi ibadik sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berhasil atau tidaknya kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dari beberapa indikator, yaitu ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara tanda-tanda orang mendapatkan taufik adalah mudahnya melakukan kebaikan walau awalnya kita tidak pernah meniatkan. Yang kedua, terhindarnya kita dari maksiat walaupun awalnya kita sempat berpikir untuk melakukannya. Yang ketiga, terbuka lebarnya pintu bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, baik senang maupun susah. Maka insya Allah kita ini termasuk semuanya orang-orang yang selalu menggabungkan antara tijarah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan apapun yang kita lakukan di dunia. Dan dengan indikator-indikator itulah kita bisa mendapatkan isyarat kira-kira tijarah kita mendapatkan ridha Allah dari Subhanahu wa taala atau tidak. Ibadallah, innallaha amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ardi anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu ta'ala anhum wa ala sa'iri ashabihi ajma'in wa tabi'an tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma qina bi halalika an haramika wa qina fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wal haram wal ma'tham wal maghram wa min fitnatil qabri wa 'adzabihi ومن فتنة النار وعذابه ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.